Assalamualaikum adik-adik. Semoga kalian tetap sehat selalu ya, dan tetap semangat. Tahukah kalian mengapa air tidak pernah habis? Air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Hampir 70% permukaan bumi tertutupi air, dan 30%-nya adalah daratan. Air atau dalam istilah kimia disebut juga H2O. Kita minum, mandi, mencuci, dan menyiram tanaman membutuhkan air. Bagi tumbuhan, air diperlukan untuk dapat melangsungkan fotosintesis. Sementara bagi hewan, air dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi. Air yang selalu ada dan tak pernah habis dikarenakan siklus hidrologi, atau yang dikenal dengan siklus air. Siklus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur atau dikenal istilah daur. Menurut ahli menjelaskan, siklus hidrologi atau siklus air merupakan proses pengeluaran air dan perubahannya menjadi uap air yang mengembun kembali menjadi air yang berlangsung terus-menerus dan tiada hentinya. Sebagai akibat terjadinya sinar matahari, maka timbul panas. Dengan adanya panas ini, maka air akan menguap dan menjadi uap air dari semua tanah, sungai, danau, telaga, sawah, dan lain-lain. Dan proses ini disebut juga proses penguapan atau dikenal dengan evaporasi. Penguapan juga terjadi pada semua tanaman. Kalau di tanaman kita kenal namanya transpirasi. Siklus air ini dimulai dari penguapan air dari laut. Uap yang dihasilkan dibawa oleh udara yang bergerak. Dalam kondisi yang memungkinkan, uap tersebut terkondensasi atau mengembun dan akan membentuk awan. Pada akhirnya dapat menghasilkan presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya air ke bumi yang menyebar dengan arah yang berbeda-beda dalam beberapa cara. Sebagian air mencari jalannya sendiri melalui permukaan dan bagian atas tanah. Melalui permukaan dan bagian atas tanah menuju sungai. Sementara lainnya menembus masuk lebih jauh ke dalam tanah menjadi bagian dari air tanah atau groundwater. Aliran permukaan sebagian akan meresap ke dalam tanah menjadi aliran bawah permukaan melalui proses infiltrasi. Di bawah pengaruh gaya gravitasi, baik aliran air permukaan maupun air dalam tanah bergerak ke tempat yang lebih rendah yang dapat mengalir ke laut. Namun, sejumlah besar air permukaan dan air bawah tanah dikembalikan lagi ke atmosfer oleh penguapan dan pemeluhan transpirasi sebelum sampai ke laut. Nah, itu aja sobat. Semoga mengerti ya penjelasan siklus air ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.